Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap menjaga kesehatan ya, meskipun dari rumah. Dan jangan lupa 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan jangan lupa berdoa agar pandemi ini segera berlalu ya anak-anak. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, khususnya tentang wawancara. Apa ya wawancara itu? Nah, mari kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Namun sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kalian bisa memahami dan mengerti apa yang Ibu sampaikan. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, melalui pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian bisa menyebutkan pengertian wawancara. Yang kedua, memahami hal yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah wawancara. Ketiga, menyebutkan kata tanya yang digunakan dalam teks wawancara. Keempat, menjelaskan fungsi kata tanya yang digunakan dalam teks wawancara. Dan yang kelima, menjelaskan cara penulisan laporan wawancara. Siap anak-anak untuk belajar? Harus siap. Nah, sebelum belajar, Ibu ingin menunjukkan sebuah video. Kalian perhatikan ya, dan kalian amati. Pertanyaan yang masuk di DM Instagramnya Bro nih ya. Ini pertanyaan pertama dari @Harry Karistito. Pertanyaannya adalah, Rap, perlu nggak sih menghargai karya sendiri? Nah, silakan, monggo dijawab. Perlu. Kalau perlu lu sombongin karya lu, tapi tergantung karyanya apa. Oke. Gitu. Kalau karyanya nyusahin orang, ya nggak usah. Kalau perlu nggak usah dipublish. Kalau perlu nggak usah dipikirin gitu. Cuma kalau nggak nyusahin, ya banggain aja gitu. Kan lu effort gitu, ngelakuin segalanya effort gitu. Jadi istilahnya kalau sombong juga pantas disombongin gitu. Ya harus lah. Harus sombongin lah. Siap. Ngapain malu? Anjir. Bener ya. Jadi menghargai karya sendiri. Nah anak-anak, kalian sudah mengamati video yang telah Ibu berikan. Nah, sekarang apa sih wawancara itu? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Nah, apa sih narasumber itu? Apa sih pewawancara itu? Jadi, narasumber adalah orang yang memberi informasi atau yang punya informasi. Sedangkan pewawancara adalah orang yang bertanya. Pada video yang telah kamu amati, ada siapa ya? Kamu pasti sudah kenal ya dengan dua orang itu. Betul sekali anak-anak, itu adalah idola kalian semua, yaitu Atta Halilintar. Dan yang satunya ialah gamers yang mungkin kalian sudah tahu. Dia adalah Reza Arab. Nah, kira-kira dari wawancara yang telah kalian amati, siapa yang menjadi narasumbernya? Atau siapa yang mempunyai informasi? Nah, sip. Jadi narasumber dalam wawancara itu adalah Reza Arab, sedangkan pewawancaranya ialah Atta Halilintar. Seperti itu. Selanjutnya, hal yang harus dilakukan sebelum wawancara ialah menyiapkan topik wawancara. Jadi kamu harus menentukan apa sih yang mau dibicarakan dalam wawancara itu. Kemudian menentukan narasumber. Nah, narasumber ini harus sesuai dengan topiknya. Misalnya kamu ingin membicarakan tentang hewan. Jadi narasumbernya ialah misalnya petugas kebun binatang atau perawat hewan, seperti itu. Kemudian menyusun daftar pertanyaan dan menyiapkan peralatan seperti pensil, kertas, dan alat perekam suara. Kemudian, saat wawancara apa yang harus kamu lakukan? Pertamanya, kamu harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemudian, pakaianmu juga harus rapi dan sopan. Menjaga perkataan dan sikap.
Kemudian yang paling penting, jangan menyela saat narasumber berbicara. Jadi kalau misalnya narasumber sedang ngomong, kamu cukup dengarkan dan mencatat. Karena kalau kamu memotong pembicaraan, bisa saja informasinya jadi berubah atau narasumber ini jadi bingung nanti. Seperti itu. Kemudian, sesudah wawancara, yang harus kamu lakukan ialah mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf. Kemudian kamu berpamitan atau mengundurkan diri. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, Ibu akan menunjukkan satu video lagi tentang wawancara. Kamu perhatikan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu mengganggu. Minta waktunya sebentar. Kami dari kelas 4E mendapatkan tugas Untuk mewawancara untuk mewawancara tentang tumbuhan dan hewan yang disukai dan cara merawatnya. Berikut pertanyaan dari kami. Apa tumbuhan yang Ibu sukai? tumbuhan yang Ibu sukai, Ibu suka bunga mawar. Bagaimana cara merawat tumbuhan bunga mawar? Bunga mawar disiram, kemudian diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Kemudian yang ketiga diberi pupuk. Nah, dari video tadi, pewawancara menanyakan beberapa pertanyaan pada narasumber. Kita sekarang akan mempelajari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ada 7 kata tanya yang bisa disingkat dengan adik Simbabe. Ibu ulangi, adik Simbabe. Apa itu? Nah, itu adalah sebuah singkatan kata tanya. Ada A, apa? D, di mana? K, kapan? C, siapa? M, mengapa? B, bagaimana? B, berapa? Disingkat adik Simbabe. Apa fungsinya kata tanya ini? Mari kita pelajari. Kata tanya apa? Digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Contohnya, apa kabar? Apa yang kamu lakukan? Di mana? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi. Contohnya, di mana rumahmu? Di mana letak kebun binatang? Kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Contohnya, kapan kamu akan masuk ke sekolah? Kapan ayahmu kembali dari Bogor? Siapa? Katanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Contohnya, siapa yang mengantarkanmu ke sekolah? Siapa nama ayahmu? Nah, jadi ini menanyakan orang ya. Mengapa? Katanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Contohnya, mengapa kemarin kamu tidak masuk? Mengapa elang bisa terbang? Nah, biasanya kata tanya mengapa ini jawabannya itu awalannya ada karena. Karena ini, karena itu. Karena dia menanyakan alasan. Selanjutnya, bagaimana? Digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal, proses terjadinya suatu hal. Contohnya, bagaimana pamanmu bisa terjatuh? Bagaimana cara membuat es kopi susu? Nah, biasanya ini jawabannya itu langkah-langkah ya, atau cara. Terakhir, berapa? Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Contohnya, berapa jumlah kaki elang? Berapa jumlah hari dalam seminggu? Selanjutnya, setelah kalian melakukan wawancara, kalian menuliskan laporan hasil wawancaranya. Nah, laporan ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, ada latar belakang. Nah, ini alasanmu mengapa melakukan wawancara tersebut. Kemudian, maksud dan tujuan. Tujuannya wawancara ini untuk apa? Yang ketiga, topik wawancara. Apa yang kamu bicarakan? Misalnya tentang hewan, tentang tumbuhan, tentang pendidikan. Nah, seperti itu.
Kemudian waktu dan tempat kegiatan. Waktunya, misalnya tanggal atau jam berapa, tempatnya di rumah mana atau di mana, seperti itu. Laporan hasil wawancara. Nah, ini adalah isi wawancaramu. Nah, kemudian selanjutnya kesimpulannya, yaitu yang bisa kamu ambil dari seluruh bagian ini. Seperti itu anak-anak. Nah, pesan moral pada hari ini, malu bertanya susah di jalan. Jadi, jangan ragu untuk menanyakan apa yang tidak kamu ketahui. Karena bertanya itu malah menambah ilmu anak-anak. Jadi kalian jangan takut ya untuk bertanya. Tanyakan apa saja yang tidak kamu ketahui. Oke? Nah, anak-anak, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan. Ibu akhiri ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.